Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Jurnalis Oman bongkar hukuman wasit Alkaf. Hukuman bakal buat wasit Alkaf jadi beban keluarga. Update latihan. Skuad Garuda makin kompak di Cina meski diguyur hujan. Fans Garuda meradang usai cium bau kelicikan Cina. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Update latihan, skuad Garuda makin kompak di Cina meski diguyur hujan. Setibanya di Qingdao, para pemain timnas Indonesia langsung menjalani recovery untuk pemulihan kondisi usai pertandingan melawan Bahrain dan perjalanan panjang yang dilalui. Timnas Indonesia kemudian menjalani latihan kedua di Stadion Qingdao, Tintai pada Minggu malam waktu setempat. Dalam persiapannya, timnas Indonesia aktif membagikan aktivitasnya jelang menantang tuan rumah. Dalam sesi latihan kali ini, skuad Garuda juga disambut hujan yang mengguyur venue latihan. Beberapa pemain menyambut positif cuaca sejuk ini. Latihan timnas Indonesia di hari kedua ini pun terlihat lancar dan seluruh pemain dinaungi energi positif. Namun berbanding terbalik dengan timnas Indonesia, timnas Cina memilih menutup diri jelang menjamu timnas Indonesia. Hal ini pun kemudian menjadi ulasan di media Sohu. Tuan rumah Cina diberitakan serius menatap perjumpaan dengan skuad merah putih. Anak asuh Branko Ivankovic bahkan diberitakan oleh media negeri tirai bambu Sohu menggelar sesi latihan tertutup. Di mana latihan ini berlangsung di Stadion Qingdao Suochin pada Sabtu 12 Oktober mulai pukul 17.00 waktu setempat. Mengadakan latihan tertutup secara penuh merupakan satu hal yang jarang terjadi bagi timnas Cina sepanjang kiprah mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Biasanya timnas Cina menggelar latihan secara terbuka pada 15 menit pertama, sebelum kemudian melangsungkan sesi secara privat. Dalam konteks ini, keputusan untuk mengadakan latihan tertutup menunjukkan keseriusan dan fokus pasukan Ivankovic guna menghadapi timnas Indonesia asuhan Sintayong. Fans Garuda meradang usai cium bau kelicikan Cina. Rasa geram, kecewa, dan marah masih belum mereda sepenuhnya atas apa yang terjadi di pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain. Kini fans timnas Indonesia di media sosial kembali dibuat kaget dengan keputusan Cina dalam memberikan fasilitas untuk timnas Indonesia. Pasalnya, menurut warganet, bus yang ditumpangi timnas Indonesia untuk mencapai tempat latihan cukup buruk. Bahkan, bus yang dinilai punya tampilan lawas itu lebih mirip bus milik BUMN Indonesia Damri dibandingkan untuk kebutuhan tim sepak bola profesional. Tampilan bus yang digunakan timnas Indonesia selama di Cina ini pun terlihat dari unggahan akun Esport77 Official di media sosial X. Situasi mengecewakan pun juga terjadi di luar lapangan. Manajer timnas Indonesia Sumarji kemungkinan besar tak akan mendampingi tim di bench saat melawan Cina. Hal ini buntu dari kartu merah saat melawan Bahrain yang ia terima. Belum tahu ya apakah bisa mendampingi karena nanti akan terlihat pada H-1 sebelum pertandingan. Saya tidak mengatakan kata-kata kasar, hanya protes keras saja ke wasit. Alasan saya ya karena waktu pertandingan seharusnya sudah selesai. Jadi saya berharap bisa tetap mendampingi tim di bench pemain nanti, kata Sumarji. Merespon kejadian buruk yang dialami timnas Indonesia, media Cina justru memperkeruh keadaan dengan mengklaim timnas Indonesia berpotensi mendapatkan hukuman dari AFC buntut keributan dengan Bahrain. Bahkan Sohu menyebut skuad Garuda bisa mendapatkan sanksi dari AFC akibat keributan itu. Hukuman pengurangan poin untuk Bahrain dan Indonesia dianggap bisa menguntungkan Cina, di mana tim asal negeri tirai bambu itu bisa menyalip kedua tim di klasemen grup C ini. Jurnalis Oman bongkar hukuman wasit Alkaf.
Ahmed Alkaf mendapatkan sorotan usai dianggap merugikan timnas Indonesia saat bertemu dengan Bahrain di laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini pun memunculkan spekulasi bahwa Ahmed Alkaf akan mendapatkan sanksi dari FIFA karena permasalahan di laga Bahrain melawan Indonesia. Namun muncul laporan baru bahwa Ahmed Alkaf benar-benar akan diparkir untuk tidak dulu memimpin sebuah pertandingan. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis asal Oman, Kamis Al-Balusi, kepada program Dika yang dikutip dari akun X @info_sport2 dan mendapatkan informasi soal nasib Ahmed Alkaf ini. Selain itu, Infosport juga menulis Ahmed Alkaf tidak diizinkan memimpin laga Al-Ain UAE versus Al-Hilal Arab Saudi, yakni di matchday ketiga AFC Champions League Elite 2024-2025, yakni pada Senin 21 Oktober malam. Bisa dibilang, ini hanyalah hukuman awal yang diterima oleh wasit asal Oman itu. Jika AFC bersikap objektif, ada hukuman lain yang berpotensi diterima oleh wasit berkepala pelontos ini. Tentu, ini tak terlepas dari sikap kontroversialnya di mana sejak awal laga, Ahmed Alkaf terlihat akrab dengan pemain Bahrain, tapi tidak dengan personel timnas Indonesia. Sampai akhirnya keputusan gila ini dibuat oleh Ahmed Alkaf di ujung laga. Memberi masa injury time 6, Ahmed Alkaf tak kunjung meniup peluit pada berakhirnya pertandingan ketika laga memasuki 90+6. Padahal jika Ahmed Alkaf meniup peluit saat itu, timnas Indonesia akan menang 2-1 atas tuan rumah Bahrain. Namun, ia justru memberikan tambahan ekstra 3 menit. Akibatnya fatal bagi timnas Indonesia. Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit 90+9 sehingga laga berakhir dengan skor 2-2. Hukuman bakal buat wasit Alkaf jadi beban keluarga. PSSI sudah mengajukan protes kepada AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf yang memberikan tambahan waktu di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Sejak Jumat 11 Oktober 2024, PSSI pun juga sudah melancarkan protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia itu. Sebelum sanksi prosedural diterima oleh Alkaf, sepertinya wasit berkepala pelontos ini lebih dulu merasakan sanksi sosial dari warganet tanah air. Pasalnya, setelah pertandingan berlangsung, serangan komentar pedas pun langsung membuat Instagram miliknya menghilang dari peradaban. Netizen bahkan menguliti latar belakang wasit kontroversial itu. Sampai mengenai pekerjaannya sebelum resmi jadi wasit berlisensi FIFA pun ikut diulas. Dilansir dari sebuah pemberitaan dari media Oman, Ahmed Alkaf ternyata pernah jadi beban keluarga karena tak memiliki pekerjaan alias menganggur selama 12 tahun lamanya. Alkaf juga sempat mengatakan sebagai laki-laki ia tak ingin jadi beban keluarga. Berhasil mendapatkan pekerjaan, Ahmed Alkaf tak lantas menjadi wasit sepak bola, di mana ia lebih dulu berprofesi sebagai sopir bus sebuah sekolah swasta. Meski begitu, ia akhirnya banting setir untuk berkarir sebagai wasit dan baru mengantongi lisensi FIFA sejak tahun 2010 lalu. Terlepas dari hal itu, keputusan-keputusan yang ia lakukan saat memimpin pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain telah menyakiti seluruh warga Indonesia. Jika benar dia akan mendapatkan sanksi, bisa jadi dia akan kembali menjadi beban keluarga karena kehilangan pekerjaannya.